jaga gerbang ini, karena masih akan ada yang terpanggil. Dan jika engkau menua dan tiada, maka gerbang ini akan memilih penjaganya sendiri. Tahun 1998, kota Yogyakarta sedang diselimuti hawa panas musim kemarau. Di tengah hiruk-pikuk reformasi dan gejolak sosial yang ramai di luar, Galang, mahasiswa tingkat akhir jurusan seni rupa, justru mendapatkan keberuntungan langka. Ia diterima magang di sebuah galeri lukisan milik tokoh seni legendaris Ratna Wirastuti. Galeri itu bernama Galeri Lintang Lirih, terletak di kawasan Kota Baru, berdiri sejak masa kolonial. Bangunannya tua, berdinding tebal dan memiliki halaman belakang yang dipenuhi pohon flamboyan dan cemara kipas. Tidak semua orang bisa masuk galeri itu, apalagi menjadi asistennya. Bu Ratna dikenal angker. Sosoknya tinggi, rambut disanggul, selalu mengenakan kain batik parang rusak dan kebaya hijau lumut yang membuat kulitnya terlihat pucat kekuningan. Usianya sudah mendekati 70 tahun, namun geraknya masih anggun dan suara bicaranya berat namun menenangkan. Hari pertama Galang bekerja, ia disambut dengan tatapan tajam namun penuh perhitungan. Kalau kau mau belajar di sini, satu saja syaratnya. Jangan pernah membuka pintu kayu hitam di ujung timur galeri, kecuali aku yang menyuruh. Ujar Bu Ratna tanpa basa-basi. Galang, yang masih terkesima dengan koleksi lukisan bergaya klasik realistik bergelantung di dinding tinggi galeri, hanya mengangguk cepat. Tapi tentu saja, larangan itu langsung menyulut rasa penasaran yang dalam. Pintu hitam itu berdiri tegak di ujung lorong kecil, terbuat dari kayu jati tua, dihiasi ukiran sulur yang hampir memudar. Tak ada pegangan pintu, hanya gembok kuningan tua yang selalu tertutup. Malam pertama, saat ia lembur membantu mendata lukisan, Galang merasa hawa dingin aneh menyelimuti lorong menuju pintu tersebut. Ia merasa seperti ada seseorang atau sesuatu yang sedang mengamatinya dari balik kayu tua itu. Suara lirih desiran air seperti ombak terdengar samar, membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi ketika ia dekati, suara itu menghilang seketika. Dua minggu berlalu, Galang makin mengenal pola kerja di galeri itu. Ia membantu mengarsip lukisan-lukisan kuno, membersihkan figura, mencatat dokumen pameran masa lalu. Namun rasa penasarannya akan pintu hitam itu semakin menjadi jeti. Tiap sore, tepat saat matahari mulai turun, sinar dari jendela kaca patri akan membentuk pola cahaya aneh di lantai dekat pintu menyerupai gelombang air yang bergerak pelan. Suatu ketika, saat ia sedang membersihkan kaca lemari tua, ia mendengar suara ketukan 3 kali dari arah pintu hitam itu. Galang langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa di lorong itu. Ia menghampiri perlahan, telinganya ditempelkan ke kayu. Hening. Namun, tiba-tiba ada suara desiran kain dari balik pintu, seperti seseorang yang sedang berjalan perlahan di atas air. Jantung Galang berdetak cepat. Dia ingin lari, tapi sebaliknya, tubuhnya malah terdorong mendekat, jarinya menyentuh ukiran pintu, dan entah bagaimana, ia melihat kilasan warna hijau zamrud seperti laut di bawah cahaya bulan. Keesokan harinya, Bu Ratna memanggilnya secara khusus. Di dalam ruang kerjanya yang penuh dengan lukisan-lukisan bergaya Hindia Belanda, wanita tua itu menatap Galang lama sekali, lalu berkata, Kamu sudah mendengar suara itu, bukan? Galang mengangguk, ragu. Apa itu suara dari lukisan di balik pintu itu? Bu Ratna tersenyum tipis. Kau punya mata yang peka ya, tapi belum siap sepenuhnya. Ia lalu bercerita bahwa di balik pintu kayu itu, ada satu lukisan yang tidak pernah dipamerkan. Lukisan itu hanya boleh dilihat oleh orang-orang tertentu, biasanya seniman atau spiritualis yang telah siap. Ia menyebut lukisan itu dengan nama samar. Lukisan Laut Selatan.
Menurut Bu Ratna, lukisan itu adalah karya terakhir dari pelukis eksentrik bernama Raden Djoko Prawiro, yang menghilang secara misterius setelah menyelesaikannya pada tahun ke-1967. Ia tidak melukis dengan mata, tapi dengan ruhnya. Ia tidak melihat sosok itu dengan mata kepala, tapi lewat mimpi-mimpi selama bertapa di Parangtritis. Kata Bu Ratna pelan. Galang menyimak, antara kagum dan cemas, tapi diam-diam, rasa ingin tahunya semakin membara. Malam itu, Galang kembali ke galeri dengan alasan lembur, meski sebenarnya ia ingin melihat lukisan itu. Pukul 11 malam, galeri hening. Ia berjalan melewati lorong panjang yang hanya diterangi lampu temaram. Pintu kayu hitam itu tampak lebih besar dari biasanya, seolah mengembang. Ia mengintip dari sela-celah kecil antara daun pintu dan dinding. Seketika, matanya membelalak. Di dalam ruangan gelap itu, hanya satu benda tergantung, lukisan berbingkai emas besar, dan di tengah-tengahnya meski samar terlihat sosok wanita dengan rambut panjang, berkebaya hijau, duduk di atas gelombang yang tampak bergerak. Matanya, seolah hidup. Galang hanya melihat selama 3 detik, namun sudah cukup untuk membuatnya menggigil. Saat hendak mundur, ia melihat bayangan seseorang berdiri di baliknya, di kaca jendela lorong, tapi saat menoleh tak ada siapa-siapa. Besoknya, Galang demam tinggi. Ia mengigau menyebut laut, ombak, dan mata hijau. Bu Ratna yang menjenguknya hanya meletakkan bunga melati di sisi bantalnya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Tak ada yang tahu apa, namun setelah sadar, Galang bangkit dan hanya mengatakan, Aku ingin melihat lukisan itu lagi. Setelah 3 hari terbaring karena demam tinggi, Galang bangun di kamar belakang galeri dengan tubuh lemah. Namun matanya menyala oleh hasrat aneh yang tidak ia mengerti. Yang ia tahu, sejak ia mengintip ke dalam ruangan itu dan melihat lukisan tersebut, pikirannya tak pernah tenang. Laut, ombak, mata hijau, dan senyum samar yang menunggu. Hari itu, Bu Ratna mendatanginya membawa nampan kecil berisi air jeruk hangat dan bunga melati yang masih basah oleh embun pagi. Ia duduk perlahan di ujung ranjang, lalu meletakkan bunga di atas meja kecil yang terbuat dari kayu jati tua. Kau sudah melihat, Katanya pelan, tanpa menatap Galang. biasanya hanya orang yang dipanggil yang akan mendengar suara ombak dari balik pintu. Galang diam. Ia menatap wajah Bu Ratna yang seperti terbuat dari batu keras namun menyimpan sesuatu yang dalam. Lukisan itu, apa benar bukan sekadar lukisan? Bu Ratna menatapnya, dalam, lama, kemudian ia berdiri dan berkata, Kalau kau masih ingin melihat, kau harus mengikuti aturan. Ini bukan kanvas biasa. Ini bukan cat biasa. Bahkan bingkainya bukan emas biasa. Ia kemudian memberi Galang 3 syarat. Ia harus mandi kembang 7 rupa sebelum masuk ke ruang lukisan. Tidak boleh membawa benda besi atau logam bahkan jam tangan atau kunci pun tidak. Ia tidak boleh berkata satu kata pun selama di dalam ruangan. Tidak, satu kata pun. Malam Jumat Kliwon, jam menunjukkan pukul 11 malam. Galang berdiri di depan pintu hitam. Tubuhnya masih basah oleh air kembang yang dingin, mengenakan kain putih polos dan tanpa alas kaki. Ruangan sekitar dipenuhi aroma dupa dan melati yang pekat. Bu Ratna berdiri di sampingnya, membawa obor kecil, lalu membuka gembok kuningan yang tampak berat dan kuno. Suara kerak dari engsel pintu tua menggema pelan, membuat jantung Galang berdebar. Dan di dalam ruangan itu, waktu seperti berhenti. Hanya ada satu lukisan yang tergantung di dinding, disorot cahaya lampu minyak gantung dari sudut langit-langit. Ukurannya hampir 2 meter, bingkainya berukir naga dan ombak, dan di tengah-tengahnya, sosok itu. Seorang wanita duduk tenang di atas batu karang, dikelilingi ombak berkilau kehijauan.
Ia mengenakan kebaya hijau pucuk pisang, rambut hitam panjang menyapu bahu. Mata hijau zamrud yang menatap langsung ke arah siapapun yang berdiri di depannya. Senyumnya halus, datar, namun misterius. Tangannya menggenggam bunga melati yang baru merekah. Galang tak bisa mengalihkan pandangan. Tatapan sang wanita terasa hidup, tidak seperti lukisan biasa. Rasanya seperti ada arus air laut yang perlahan menarik jiwanya masuk ke dalam kanvas. Semakin lama ia menatap, semakin dalam ia terasa tenggelam. Telinganya mulai mendengar suara ombak, lalu angin, lalu suara perempuan bernyanyi dalam bahasa yang asing namun menenangkan. Galang. Itu suaranya, lembut, jernih, tapi tidak keluar dari lukisan. Itu langsung masuk ke kepalanya. Ia tahu, ia merasa dipanggil. Galang melangkah maju tanpa sadar, hingga hanya beberapa jengkal dari lukisan. Ia menatap mata wanita itu, dan saat itulah, kedua mata dalam lukisan itu berkedip. Galang mundur 2 langkah, nyaris kehilangan keseimbangan. Tapi Bu Ratna yang berdiri di belakangnya tidak tampak terkejut sama sekali. Dia sudah melihatmu. Kini, kau sudah terdaftar. Galang akhirnya keluar dari ruangan itu dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi pantai yang asing. Lautan membentang luas, langit senja berwarna kehijauan, dan di tengah-tengah laut, di atas batu karang besar, wanita dari lukisan itu berdiri, membelakanginya. Ia berjalan perlahan menuju Galang, dan setiap langkahnya tidak menyentuh pasir, tapi mengambang di atas buih. Ketika jarak mereka hanya tinggal beberapa meter, wanita itu berbicara. Kau sudah melihatku, maka aku pun telah melihatmu. Lautan menyimpan rahasia, tapi rahasia terbesarnya adalah siapa yang berani mencintai kesunyian di dalamnya. Keesokan paginya, Galang mendapati selembar bunga melati di atas bantalnya basah oleh air laut. Ia mengira itu hanya bunga sisa semalam, tapi aroma bunga itu berbeda, lebih tajam, lebih hidup, dan ia tahu itu tidak mungkin berasal dari galeri. Mulai hari itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Ia sering mendengar suara ombak meski berada di dalam kamar, melihat butiran pasir di lantai kayu yang tidak masuk akal, dan setiap ia menatap air entah di baskom, kolam, atau bahkan genangan hujan selalu ada bayangan kebaya hijau muncul samar-samar. Galang mencoba mengalihkan pikiran dengan bekerja seperti biasa, tapi Bu Ratna hanya memberinya tugas ringan. Ia tahu, proses sudah dimulai. Kau sedang dibentuk. Jangan melawan, jangan melukis, jangan menulis, biarkan ia masuk perlahan. Namun rasa penasaran Galang tak bisa ditekan. Ia mulai menggambar diam-diam, bukan dengan niat buruk, tapi sebagai pelampiasan dari wajah wanita yang selalu muncul di benaknya. Ia membuat sketsa, lalu menggambar ulang, lalu mulai melukis. Dan setiap kali ia menggambar, lukisan itu terasa semakin mudah, seolah ada tangan lain yang menuntunnya. Dan yang paling menyeramkan, lukisan yang ia buat sendiri, mata wanita di dalamnya juga bisa berkedip. Suatu malam, ia bangun dari tidur dan mendapati bahwa lukisan buatannya sendiri basah oleh air asin. Di sudut kanvas, tumbuh bunga melati putih kecil yang segar, tumbuh langsung dari lapisan cat. Saat itu, Galang sadar, ia bukan hanya telah melihat, ia sudah mulai terseret ke dalam, dan pertanyaan terbesar kini menunggu jawabannya. Jika lukisan itu adalah gerbang, apakah ada jalan kembali dari seberangnya? 2 minggu setelah Galang pertama kali melihat lukisan Laut Selatan, suasana di Galeri Lintang Lirih tak lagi sama. Waktu terasa lebih lambat di dalam bangunan itu, udara lebih lembab dari biasanya, dan embun asin kadang muncul di kaca-kaca jendela, meskipun hari cerah. Bu Ratna, yang sebelumnya banyak bicara, kini lebih pendiam.
Setiap kali melihat Galang, matanya seolah menimbang, seolah tengah menanti sesuatu yang belum waktunya tiba. Sementara itu, lukisan buatan Galang yang ia sembunyikan di kamar belakang mulai menunjukkan keanehan. Wajah wanita berkebaya hijau dalam lukisan itu mulai berubah. Awalnya hanya ekspresi, tapi perlahan-lahan, mata lukisan itu bisa mengikuti arah tubuh Galang. Jika Galang berdiri ke kiri, mata itu ikut melirik kiri. Jika ia duduk di depan kanvas, tatapannya menembus. Dan yang paling mengganggu, ia mulai berbicara dalam mimpi. Mimpi itu selalu dimulai sama. Galang berjalan di tepi pantai senja. Ombak mengalun seperti nyanyian. Angin laut berembus lembut, membawa bau melati dan garam. Di kejauhan, sosok wanita itu berdiri membelakanginya. Namun semakin hari, dalam mimpi itu, jarak antara mereka semakin dekat. Sampai akhirnya pada malam ketiga, wanita itu membalikkan badan dan menatap Galang dengan senyum lembut. Lukisan bukan hanya jendela, tapi juga perahu. Kau hanya perlu mendayung, dan aku akan menarikmu. Saat Galang terbangun, ia mendapati sekujur tubuhnya basah oleh keringat, dan telapak tangannya menggenggam kerang laut kecil berwarna hijau pudar, masih basah, padahal kamarnya terkunci rapat. Galang merasa harus mencari tahu lebih banyak tentang pelukis lukisan asli, Raden Djoko Prawiro. Ia pergi ke perpustakaan daerah, lalu ke arsip seniman tua di kampusnya. Di sana, ia menemukan artikel lama dari tahun 1967, tahun lukisan itu selesai. Dalam artikel itu, Raden Djoko Prawiro disebut sebagai pelukis jenius yang tiba-tiba menghilang setelah menyelesaikan lukisan terakhirnya di studio pribadinya di Wirobrajan. Namun yang paling menarik adalah catatan harian yang ditulis dalam bentuk buku kecil, ditemukan di saku jaket terakhirnya. Buku itu kini disimpan di ruang koleksi terbatas kampus seni. Dengan izin dosennya, Galang membaca catatan itu. Catatan harian Raden Djoko Prawiro, halaman terakhir. Hari ke-40, malam paling sunyi. Di depan kanvas, aku tidak melukis dengan tangan. Aku hanya menjadi media. Tangan ini sudah bukan milikku lagi. Senyum itu tidak pernah berubah. Mata itu tidak berkedip. Tapi aku tahu ia hidup. Ketika lukisan selesai, angin pantai masuk ke dalam ruanganku. Air asin merembes dari bawah pintu. Dan aku mendengar suara itu. Kini kau telah menciptakan jalanku. Galang gemetar membaca tulisan itu. Ia merasa dirinya tengah mengalami persis seperti apa yang terjadi pada pelukis itu, proses penyerapan oleh entitas di balik lukisan. Tapi satu kalimat terakhir di catatan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Jika suatu hari kau membaca ini, dan merasakan panggilan yang sama, jangan lanjutkan, karena aku tidak bisa pulang. Tapi Galang sudah terlalu jauh. Lukisan ciptaannya kini seolah hidup. Pada malam berikutnya, saat bulan tepat purnama, lukisan buatan Galang bergetar pelan di dinding kamar. Ombak dalam lukisan itu mulai bergerak. Sumpah, ia melihat riak air di kanvas yang seharusnya kaku. Galang terkesima, ia menyentuh permukaan lukisan dengan ujung jari, basah, seperti menyentuh permukaan laut sungguhan. Dan saat itu pula ia merasakan tarikan halus dari lukisan itu. Seolah jemari halus menarik tangannya ke dalam air. Kepalanya pusing, matanya buram, tapi telinganya jelas mendengar suara. Masuklah, perahumu sudah siap. Galang jatuh pingsan. Ketika ia sadar, pagi sudah datang. Tapi yang mengejutkan, lukisan buatannya menghilang. Di dinding tempat lukisan itu digantung, hanya tersisa setangkai bunga melati dan butiran pasir basah. Ia segera mencari Bu Ratna. Bu Ratna hanya mengangguk tenang saat mendengar ceritanya. Ia sudah menarik sebagian jiwamu ke dalam sana. Itu tandanya, waktumu sudah dekat. Pada hari itu, Galang tidak makan, tidak bicara. Ia hanya duduk di ruang tengah, menatap kosong ke arah pintu hitam di ujung galeri.
Sore harinya, seorang pengunjung datang, seorang wanita muda, cantik, berambut panjang, mengenakan kebaya hijau dan selendang emas. Ia tidak banyak bicara, hanya meminta untuk melihat lukisan laut selatan. Galang, tanpa sadar, mengantarnya ke ruang dalam. Tapi saat tiba di depan pintu, wanita itu menoleh dan menatap Galang dalam-dalam, lalu berkata, Lukisan itu hanya cermin, tapi kamu bukan hanya ingin melihat. Kamu ingin melewatinya, bukan? Dan saat Galang berkedip, wanita itu telah menghilang. Malam itu, Galang menulis surat pendek, lalu menyimpannya di bawah patung ukiran naga di lorong. Jika aku tidak kembali, jangan salahkan lukisanku. Aku hanya mendayung ke lautan yang memanggil namaku, Galang. Ia masuk ke ruang lukisan tanpa suara, dan tidak pernah keluar lagi. Setelah hilangnya Galang, suasana galeri Lintang Lirih menjadi dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menempel di kulit seperti embun laut menjelang badai. Bu Ratna tidak membuat laporan ke polisi, tidak menghubungi keluarga Galang, bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun pada siapapun tentang kepergian pemuda itu. Ia hanya menutup galeri selama 3 hari penuh. Di dalam, ia mulai menyiapkan sesuatu yang telah lama ia hindari, ritual pemanggilan, yang hanya boleh dilakukan sekali dalam seumur hidup oleh penjaga lukisan. Di ruang lukisan yang terkunci rapat, lukisan laut selatan masih tergantung diam, tapi kini warnanya tampak berbeda, lebih hidup, lebih nyata. Ombaknya terlihat beriak, dan langit kelam di latar belakang berpendar lembut. Dan yang paling mengejutkan, di ujung lukisan itu, kini ada sosok kecil berdiri membelakangi memakai pakaian seperti Galang. Bu Ratna menatap lukisan itu dalam diam, lalu ia menyiapkan altar kecil di sudut ruangan. Dupa melati dibakar, air kembang disiapkan dalam mangkuk kuningan. Sebuah keris kecil bersarung gading diletakkan di tengah lingkaran bunga Kamboja. Semoga Gusti Ratu hanya mengambil yang rela. Bisiknya pelan, matanya menatap dalam ke dalam kanvas. Malam Jumat Kliwon datang. Hujan tidak turun, tapi udara lembab dan langit seperti menahan sesuatu. Tak ada suara burung malam, tak ada angin. Bu Ratna memulai ritual dengan duduk bersila di depan lukisan. Ia menggumamkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Doa-doa yang diwariskan turun-temurun oleh para penjaga gerbang halus antara Keraton Yogyakarta dan Laut Selatan. Lilin di sekeliling ruangan mulai bergetar apinya. Udara berbau asin. Ombak dalam lukisan terlihat naik dan naik hingga menyentuh bagian bawah bingkai. Lalu, cahaya kehijauan mulai keluar dari permukaan kanvas. Dari dalam lukisan, suara perempuan mulai terdengar samar, seperti bernyanyi dalam bahasa yang bukan dari dunia ini. Ratna, penjaga kecil yang masih setia, apa kau siap membuka jalan sekali lagi? Bu Ratna membuka mata, tidak ada rasa takut, hanya rasa tunduk. Saya hanya ingin memastikan, apakah Galang masih bisa kembali? Ia sudah melihatku. Ia sudah menapak di pasir kerajaanku. Ia adalah salah satu dari mereka yang terpanggil. Tak ada kembali untuk jiwa yang sudah mencicipi lautku. Tiba-tiba, permukaan lukisan terbelah pelan, seperti kain tipis yang disobek dari dalam. Sosok wanita berkebaya hijau melangkah keluar dari lukisan, melayang setinggi 1 jengkal dari lantai. Ia tidak menyentuh bumi, rambutnya menjuntai panjang, matanya menyala hijau tidak menakutkan, tapi dalam, seperti samudera yang memandang balik ke dalam hatimu. Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Selatan. Ia melangkah perlahan ke arah Bu Ratna. Setiap tapaknya meninggalkan jejak embun asin di lantai kayu. Apa kau ingin menggantikan dia? Bu Ratna terdiam, lalu menjawab,
Tidak, Gusti. Saya hanya ingin melihatnya terakhir kali. Sang ratu tersenyum. Lukisan yang terbuka berubah menjadi pintu menuju sebuah pantai luas berpasir hitam. Di kejauhan, seorang pemuda berdiri, tubuhnya kurus, matanya sayu, tapi senyumnya damai. Galang? Bu Ratna memanggil, nyaris berbisik. Pemuda itu menoleh, tapi tidak mendekat. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berjalan perlahan ke arah ombak. Saat tubuhnya menyentuh air, ia menghilang. Ritual selesai. Nyi Roro Kidul kembali melangkah masuk ke dalam lukisan. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, ia menoleh pada Bu Ratna dan berkata, Jaga gerbang ini, karena masih akan ada yang terpanggil. Dan jika engkau menua dan tiada, maka gerbang ini akan memilih penjaganya sendiri. Dengan itu, lukisan kembali utuh, ombak kembali tenang, dan aroma melati pun sirna. Keesokan paginya, galeri dibuka kembali, tapi ruang lukisan tetap dikunci. Tidak ada yang pernah tahu kemana Galang pergi. Namun setiap malam Jumat Kliwon, Bu Ratna menyalakan dupa di depan lukisan. Di bawahnya, ia letakkan setangkai bunga melati dan sepucuk surat kecil. Untuk yang melihat, jangan berjalan terlalu dalam jika tak tahu cara kembali. 20 tahun berlalu sejak malam pemanggilan itu. Galeri Lintang Lirih tetap berdiri kokoh di tengah perubahan kota Yogyakarta yang mulai dipenuhi toko, kendaraan, dan suara bising. Tapi galeri itu sendiri, sunyi, tertutup bagi umum. Bu Ratna tak pernah lagi membuka pameran. Ia menolak semua undangan wawancara. Bahkan para kolektor seni ternama pun ditolaknya mentah-mentah jika mereka meminta akses ke lukisan paling misterius di ruang timur lukisan Laut Selatan. Namun ia tetap menjaga. Setiap Jumat Kliwon, ia membersihkan ruang lukisan, menyalakan dupa, menaburkan bunga melati, dan duduk sendiri dalam hening, menghadap ke arah sosok berkebaya hijau dalam bingkai emas. Tak ada lagi suara, tak ada lagi gerbang yang terbuka, tapi Bu Ratna tahu, ia masih di sana, dan Galang pemuda yang pernah melampaui batas lukisan masih hidup di balik riak warna hijau itu. Suatu pagi, Bu Ratna ditemukan meninggal di ruang lukisan. Duduk bersila, tangannya bersedekap, senyum tipis di wajahnya. Di hadapannya, dupa sudah lama padam. Di lantainya, setangkai melati yang masih segar. Tidak ada tanda luka, tidak ada kerusakan. Hanya satu hal yang berbeda. Lukisan Laut Selatan berubah. Jika sebelumnya hanya menampilkan sosok wanita berkebaya hijau di atas ombak, kini di ujung horizon lukisan itu muncul dua sosok kecil berjalan berdampingan, satu wanita, satu pria. Mereka menghadap ke laut. Tak ada wajah, hanya siluet. Tapi siapapun yang pernah mengenal Galang, tahu itu dia, bersama Nyi Roro Kidul. Galeri ditutup sepenuhnya setelah wafatnya Bu Ratna. Tidak diwariskan kepada keluarga, tidak dijual. Seluruh koleksi dikunci, dan bangunan dibiarkan berdiri sebagai situs terlupakan. Namun rumor tetap beredar. Konon, beberapa mahasiswa yang mencoba masuk secara diam-diam mengalami mimpi-mimpi aneh. Mereka melihat lautan di dalam dinding, mendengar suara air dari lantai kayu, dan mencium melati padahal tidak ada bunga sama sekali. Bahkan ada satu kisah terkenal di kalangan mahasiswa seni. Seorang pelukis muda membuat lukisan tiruan lukisan Laut Selatan dari ingatan temannya. Hasilnya sangat mirip, tapi ketika lukisan itu selesai, ia tak pernah berbicara lagi. Hanya duduk di kamarnya, menatap kosong, kadang menggambar ombak berulang-ulang di kertas kosong. Tahun 2022, seorang kurator muda bernama Larasati mencoba meneliti ulang galeri tersebut untuk bahan tesisnya. Ia berhasil mendapatkan izin dari Dinas Budaya untuk membuka kembali galeri secara terbatas. Saat membersihkan lorong timur, ia menemukan catatan harian Galang yang disembunyikan di bawah papan lantai catatan yang ditulis 2 hari sebelum ia menghilang. Aku tidak tahu apakah aku gila atau tercerahkan.
Tapi setelah menatap matanya, aku sadar. Dunia ini bukan hanya milik manusia. Ada kerajaan lain, laut lain, waktu lain. Dan ketika kita mencintai keindahan terlalu dalam, kadang kita menjadi bagiannya. Larasati menggigil. Ia segera menuju ruang lukisan. Ketika ia membuka pintu tua yang mengelupas, ruangan masih utuh. Dupa, altar, dan lukisan itu masih tergantung di tempat yang sama. Tapi ketika Larasati menatap lukisan itu, ia tak hanya melihat sosok wanita dan dua siluet. Ia melihat dirinya sendiri, berdiri di ujung pantai, memegang sehelai selendang hijau yang tertiup angin. Ia mundur, menutup pintu, meninggalkan galeri, dan sejak saat itu, ia berhenti melukis. Galeri Lintang Lirih kini dikenal sebagai galeri angker yang tidak berani disentuh oleh siapapun. Tidak karena hantu, tapi karena lukisan itu satu karya yang tidak pernah kering, tidak pernah retak, dan tidak pernah hilang warnanya. Lukisan yang bukan hanya lukisan, tapi gerbang, dan bagi siapapun yang memiliki mata yang terlalu peka, dan hati yang terlalu ingin tahu. Gerbang itu bisa terbuka kapan saja,